Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Gita Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan pada Komitmen Afektif dengan Orientasi Tujuan sebagai Variabel Pemoderasian. Studi pada karyawan Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia Persero. Selanjutnya kita membahas latar belakang. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada era 80 hingga 90-an. Generasi milenial lahir di tengah kemajuan teknologi, sehingga memiliki karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Generasi milenial memiliki karakter yang berani, inovatif, kreatif, memiliki digital literasi yang tinggi dan lebih terbuka. Jumlah angkatan kerja generasi milenial mencapai jumlah yang tinggi. Untuk di Indonesia, jumlah angkatan kerja mencapai 90 juta jiwa dari total populasi 265 juta jiwa. Sedangkan untuk generasi milenial, jumlah angkatan kerja mencapai 64,24 juta jiwa. Tingginya angkatan kerja generasi milenial perlu diperhatikan. Akan tetapi, generasi milenial memiliki kecenderungan untuk meninggalkan organisasi ketika mereka merasa tidak menemukan dengan apa yang mereka harapkan. Generasi milenial juga memiliki toleransi yang rendah. Ketika pekerjaan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka lebih memilih untuk meninggalkan organisasi tersebut. Pada awal tahun 2020, di Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan munculnya virus jenis baru yang disebut dengan virus corona. Laporan Kementerian Kesehatan pada bulan Maret 2020 menyatakan bahwa virus corona termasuk dalam kategorisasi virus yang dapat mengakibatkan penyakit ringan hingga penyakit berat seperti MERS dan SARS. Pandu Riono selaku pakar epidemiologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa virus corona masuk Indonesia sejak awal Januari 2020. Penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia menyebar begitu cepat sehingga mengakibatkan pada berbagai sektor. Seperti terjadi peningkatan penghentian hubungan kerja pada sektor manufaktur hingga sektor jasa. Karyawan generasi milenial yang ada di daerah operasi 6 Yogyakarta yaitu mencapai 60% dari total populasi karyawan yaitu 1968. Daerah operasi 6 Yogyakarta menjadi tempat transit karena berada di tengah Pulau Jawa untuk menuju timur atau menuju barat Pulau Jawa. Daerah operasi 6 Yogyakarta beroperasi di dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain dua provinsi tersebut, daerah operasi 6 juga menaungi 4 kota madya dan 11 kabupaten dalam provinsi tersebut. Pelatihan selain bisa untuk meningkatkan keterampilan, juga memberikan kesan, perhatian, dan menunjukkan bahwa seorang karyawan berharga bagi perusahaan. Asaretol 2013. Karyawan memiliki tanggapan yang berbeda terhadap pelatihan tergantung pada orientasi tujuan karyawan tersebut. Terdapat dua macam orientasi tujuan, yaitu orientasi tujuan pembelajaran dan orientasi tujuan kinerja, Dinen et al. 2017. Karyawan dengan orientasi tujuan pembelajaran menanggapi pelatihan dengan reaksi yang positif, sehingga dapat meningkatkan komitmen mereka pada organisasi. Terdapat 3 jenis komitmen organisasi menurut Alan N. Meyer 1990, yaitu komitmen normatif, komitmen kontinuan, dan komitmen afektif. Mercurio 2015 menyatakan bahwa komitmen afektif merupakan inti dari komitmen organisasional dan komitmen afektif ditemukan lebih kuat memengaruhi perilaku pekerjaan daripada bentuk komponen yang lain. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Generasi milenial memiliki tingkat komitmen yang lebih rendah daripada generasi yang sebelumnya. Akan tetapi, generasi milenial merupakan generasi yang akan menggantikan posisi atau jabatan generasi yang sebelumnya. Selain itu, jumlah karyawan milenial pada PT KAI mencapai 60,11%. Karyawan milenial PT KAI sudah mencapai lebih dari setengah total karyawan yang ada. Begitu juga dengan karyawan daerah operasi 6 Yogyakarta, yaitu mencapai 60% dari 1.968 karyawan. Tingginya jumlah karyawan generasi milenial perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari manajemen sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan komitmen mereka yaitu dengan memberikan pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komitmen karyawan pada organisasinya. Terkait pengaruh pelatihan pada komitmen afektif, orientasi tujuan pembelajaran dipercaya dapat memperkuat pengaruh pelatihan pada komitmen afektif. Sedangkan orientasi tujuan kinerja dipercaya dapat memperlemah pengaruh pelatihan pada komitmen afektif. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah terdapat pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif? Yang kedua, apakah orientasi tujuan pembelajaran memoderasi pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif? Yang ketiga, apakah orientasi tujuan kinerja memoderasi secara negatif pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif? Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada variabel pelatihan,
yaitu langkah yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan juga komitmen mereka. Sehingga semakin tinggi frekuensi pelatihan, maka komitmen mereka pada organisasi juga akan semakin meningkat, menurut Ismail 2016. Selanjutnya ada variabel orientasi tujuan pembelajaran, yaitu suatu keinginan untuk belajar mengembangkan kompetensi baru dan untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi secara terus-menerus, menurut Dweck 1986. Selanjutnya ada variabel orientasi tujuan kinerja, yaitu keinginan seseorang untuk menunjukkan kemampuan atau keterampilannya kepada orang lain untuk menerima umpan balik positif dan pujian dari orang lain, menurut Loheb dan Net 2019. Selanjutnya ada komitmen afektif, yaitu suatu keinginan karyawan untuk tidak meninggalkan organisasi berdasarkan ikatan emosional, menurut Allen and Meyer 1997. Selanjutnya, perumusan hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini. Untuk hipotesis yang pertama yaitu pelatihan berpengaruh positif pada komitmen afektif. Menurut Meyer et al. 1993, pelatihan disebut sebagai suatu strategi terbaik yang dapat digunakan untuk mengembangkan komitmen, karena hal tersebut menjadikan dukungan organisasi pada karyawan secara nyata. Demikian juga menurut Bulut dan Zulha 2010, bahwa semua variabel pelatihan secara positif memengaruhi komitmen karyawan. Menurut Cahenzab et al. 2013, bahwa ketika organisasi meningkatkan perencanaan dan meningkatkan pelaksanaan program pelatihan, maka dapat memperoleh tingkat kinerja yang lebih baik dan tingkat pergantian karyawan yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk hipotesis yang kedua yaitu orientasi tujuan pembelajaran memoderasi pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Untuk hipotesis yang ketiga yaitu orientasi tujuan kinerja memoderasi secara negatif pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Individu dengan orientasi tujuan pembelajaran menginginkan dirinya terlibat dalam situasi yang menantang. Individu tersebut ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Kim and Lee 2013. Sedangkan orientasi tujuan kinerja ditujukan untuk karyawan yang termotivasi melakukan tugas hanya untuk menunjukkan kompetensi mereka kepada orang lain atau mendapatkan penilaian dari orang lain. Sanusi et al. 2018. Orientasi tujuan yang berbeda, yaitu orientasi tujuan pembelajaran dan orientasi tujuan kinerja, dapat menyebabkan reaksi atau sikap yang berbeda terhadap program pelatihan. Karyawan dengan orientasi tujuan pembelajaran menganggap bahwa pelatihan sebagai suatu hal yang positif, karena mereka memang memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kemampuannya. Sedangkan karyawan dengan orientasi tujuan kinerja menganggap bahwa kemampuannya yang ada sudah tidak bisa lagi untuk ditingkatkan, sehingga mereka menganggap bahwa pelatihan sebagai suatu hal yang negatif. Ismail 2016. Selanjutnya, model penelitian yang saya ajukan dalam penelitian ini yaitu variabel orientasi tujuan kinerja dan variabel orientasi tujuan pembelajaran sebagai variabel pemoderasian. Sedangkan pelatihan sebagai variabel independen dan komitmen afektif sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada daerah operasi 6 Yogyakarta, PT Kereta Api Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan cross-seksional. Populasi dan sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu pada karyawan daerah operasi 6 Yogyakarta dengan minimal kerja 1 tahun dan merupakan karyawan tetap. Untuk pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penyebaran melalui bagian personalia. Sedangkan jumlah responden akhir yang diambil dalam penelitian ini yaitu 150 responden. Untuk uji instrumen penelitian, peneliti menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Sedangkan untuk analisis datanya, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana dan moderated regression analysis. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Pada penelitian ini tidak ditemukan outliers ataupun missing value, sehingga total responden masih berjumlah 150 responden. Untuk tabel profil responden bisa dilihat bahwa kolom yang di-highlight warna merah merupakan jumlah responden yang terbanyak. Selanjutnya masuk ke uji validitas. Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk uji validitas yang pertama yaitu menggunakan face validity, sedangkan yang kedua yaitu menggunakan confirmatory factor analysis. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai KMU-MSA sebesar 0,764, di mana nilai tersebut sudah memenuhi syarat minimal uji KMU-MSA, yaitu sebesar 0,50. Selain itu, dilihat dari nilai Chi-square Barrel test sebesar 2301,60 dengan tingkat signifikansi 0,00, menunjukkan bahwa item-item data pada kuesioner dinyatakan sudah valid. Untuk menguji validitas setiap item pernyataan ataupun pertanyaan dalam kuesioner dilakukan analisis dengan menggunakan rotated component matrix.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai loading factor di atas 0,40, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap item pertanyaan ataupun pernyataan dikatakan valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menjelaskan bahwa keempat variabel penelitian memiliki nilai Cron-Space alpha di atas 0,80. Super dan Schlinder 2019 menjelaskan bahwa variabel yang memiliki nilai Cron-Space alpha di antara 0,80 sampai dengan 1 menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasi yang pertama, yaitu uji normalitas. Pada gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data variabel pelatihan, orientasi tujuan pembelajaran, orientasi tujuan kinerja, dan komitmen afektif berdistribusi normal. Selanjutnya masuk ke uji heteroskedastisitas. Berdasarkan kedua gambar scatter plot, menunjukkan bahwa persebaran titik-titik data berada di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Yang kedua, titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas angka 0 atau di bawah angka 0. Sedangkan yang ketiga, tidak membentuk pola pada penyebaran titik-titik data seperti pola bergelombang, kemudian berubah menjadi pola melebar, dan selanjutnya menyempit dan melebar kembali. Dari hasil temuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel pelatihan, orientasi tujuan pembelajaran, orientasi tujuan kinerja, dan komitmen afektif tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang ideal dapat terpenuhi. Selanjutnya, masuk ke uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi yang kuat antar setiap variabel. Simpulan tersebut diambil dari nilai toleransi, yaitu sebesar 0,92, di mana nilai tersebut lebih dari 0,01. Selanjutnya, kita masuk ke statistik deskriptif. Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif, komitmen afektif merupakan nilai rata variabel tertinggi. Sedangkan kolom yang di-highlight warna merah merupakan nilai tertinggi dari masing-masing variabel dari setiap item-item pernyataan ataupun pertanyaan. Sedangkan yang di-highlight warna kuning merupakan nilai rata terendah dari setiap item-item pertanyaan masing-masing variabel. Selanjutnya masuk ke pengujian hipotesis. Pada hipotesis yang pertama, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear sederhana, pelatihan memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,41 dengan signifikansi 0,00. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif pada komitmen afektif. Untuk hipotesis yang kedua, peneliti menggunakan moderated regression analysis. Pada tabel hasil analisis MRA, orientasi tujuan pembelajaran memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,60 dengan signifikansi 0,01. Untuk hasil interaksi keduanya antara pelatihan dan orientasi tujuan pembelajaran memiliki nilai koefisien beta 0,23 dengan signifikansi 0,00. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa orientasi tujuan pembelajaran memoderasi pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Untuk hipotesis yang kedua, peneliti juga menggunakan moderated regression analysis. Pada tabel hasil analisis MRA, orientasi tujuan kinerja memiliki nilai koefisien beta 1,14 dengan signifikansi 0,00. Untuk interaksi keduanya, antara pelatihan dan orientasi tujuan kinerja memiliki nilai koefisien beta negatif 1,02 dengan signifikansi yaitu 0,00. Dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa orientasi tujuan kinerja memoderasi secara negatif pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Selanjutnya masuk ke pembahasan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama yaitu pelatihan berpengaruh positif pada komitmen afektif. Daerah Operasi 6 Yogyakarta secara keseluruhan telah memberikan pelatihan dengan frekuensi yang tinggi. Pemberian pelatihan dengan frekuensi yang tinggi bertujuan untuk meningkatkan komitmen mereka pada organisasi. Dikarenakan karyawan akan merasa lebih memiliki pada organisasi ketika pelatihan lebih sering diberikan. Selain itu, tingginya frekuensi pelatihan yang diberikan mungkin karena hal tersebut merupakan suatu kebijakan untuk mendukung tingginya jumlah karyawan generasi milenial yang ada pada daerah operasi 6 Yogyakarta. Seperti yang diketahui bahwa secara umum generasi milenial lebih menginginkan organisasi memberikan mereka fasilitas untuk belajar lebih. Karyawan daerah Operasi 6 Yogyakarta juga memiliki tingkat keinginan yang rendah untuk meninggalkan organisasi. Keinginan untuk tetap berada pada organisasi tersebut didasarkan pada ikatan emosional karyawan pada organisasi.
Selanjutnya masuk ke hipotesis yang kedua, yaitu orientasi tujuan pembelajaran memoderasi pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Tingginya frekuensi pelatihan yang ada pada daerah operasi 6 Yogyakarta merupanya memberikan efek yang positif pada karyawan dengan orientasi tujuan pembelajaran. Karyawan dengan orientasi tujuan pembelajaran memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga hal tersebut menjadikan karyawan dengan orientasi tujuan pembelajaran ketika mendapat pelatihan dengan frekuensi yang tinggi, maka mereka akan semakin berkomitmen pada organisasi. Selain itu, tingginya jumlah karyawan generasi milenial juga turut menjadi faktor terkait reaksi positif mereka pada pelatihan. Hal tersebut dikarenakan generasi milenial memiliki keinginan untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru ketika berada pada organisasi. Selanjutnya masuk ke hipotesis yang ketiga, yaitu orientasi tujuan kinerja memoderasi secara negatif pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Karyawan dengan orientasi tujuan kinerja yang tinggi menganggap bahwa kemampuannya yang ada tidak bisa lagi untuk dikembangkan, sehingga mereka memberikan reaksi yang negatif pada pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Pernyataan OTK 2 menjelaskan tentang keinginan untuk mencari tahu tentang apa yang diperlukan untuk membuktikan kemampuan mereka kepada orang lain di tempat kerja. Dari hasil rata OTK 2 menjelaskan bahwa karyawan daerah operasi 6 Jakarta dengan orientasi tujuan kerja yang tinggi belum tentu memiliki keinginan yang kuat untuk membuktikan kemampuan mereka pada orang lain. Yang selanjutnya, kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama yaitu pelatihan berpengaruh signifikan positif pada komitmen afektif. Yang kedua yaitu orientasi tujuan pembelajaran dapat memoderasi pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Yang ketiga yaitu orientasi tujuan kinerja dapat memoderasi secara negatif pengaruh positif pelatihan pada komitmen afektif. Selanjutnya kita masuk ke implikasi praktis. Implikasi praktis yang pertama dalam penelitian ini yaitu terdukungnya uji hipotesis 1 pada penelitian ini mampu dijadikan alternatif solusi bagi Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia untuk menyusun kebijakan pengelolaan operasional SDM Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia Persero pada khususnya. Untuk meningkatkan komitmen afektif karyawan pada organisasi dengan melihat adanya faktor pelatihan dan orientasi tujuan karyawan. Untuk implikasi praktis yang kedua yaitu ketersediaan pelatihan diperlukan untuk mendorong tingkat komitmen afektif karyawan, khususnya untuk karyawan generasi milenial. Dikarenakan karyawan generasi milenial memiliki kecenderungan untuk berpindah-pindah kerja. Namun dengan adanya ketersediaan pelatihan diharapkan mampu mengurangi kecenderungan mereka untuk berpindah-pindah kerja. Namun dalam penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Untuk keterbatasan yang pertama yaitu penelitian ini mengambil sampel pada karyawan daerah operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia Persero, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil sampel pada industri yang berbeda dan tempat yang berbeda. Untuk keterbatasan yang kedua yaitu kuesioner yang digunakan bersifat self-administrated atau responden mengisi kuesioner secara mandiri sehingga dikhawatirkan terjadinya bias. Kondisi tersebut dapat terjadi karena kemungkinan jawaban yang tersedia tidak dapat merefleksikan kondisi sebenarnya. Untuk keterbatasan yang ketiga yaitu kuesioner disebarkan oleh HRD Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan bias pemilihan responden yang sesuai dengan preferensi HRD. Variabel yang rawan bias adalah pelatihan dan komitmen afektif. Selanjutnya, saran bagi Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia. Untuk saran yang pertama yaitu Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia perlu untuk melakukan penilaian tentang orientasi tujuan karyawan, sehingga dapat memperkuat dalam mengidentifikasi kandidat yang cocok sebagai penerima pelatihan. Berdasarkan penelitian ini, karyawan dengan orientasi tujuan pembelajaran yang tinggi dan orientasi tujuan kinerja yang rendah merupakan orientasi tujuan yang paling efektif ketika mendapatkan pelatihan. Untuk saran yang kedua yaitu generasi milenial yang bekerja di daerah operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia mencapai 60%. Dengan banyaknya jumlah karyawan generasi milenial, diharapkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia memberikan perhatian khusus terkait komitmen afektif mereka. Dikarenakan generasi selanjutnya yang akan mengisi jabatan-jabatan penting pada saat ini adalah generasi milenial. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.